Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dimanapun teman-teman berada, saya doakan rezekinya dilancarkan dan disehat-sehatkan. Baiklah, sore ini saya kedatangan bit karbo. Permintaan dari pemiliknya, bak CVT-nya ini diservis dan dibersihkan. Sebelumnya saya membongkar dari bak CVT-nya ini rembesan oli di sini terlalu banyak, dan saya sudah mengganti dari seal kerkas yang berada di sebelah sisi ini dan mengganti seal di bagian seal gardan. Baiklah, saya akan membuat tutorial cara pemasangan dari rumah roller dan kampas puli di bagian belakang ini. Terlebih dahulu saya akan mengamplas di daerah kampas gandanya ini agar ketika tarikan awal motor tidak getar atau tidak slip di bagian loncengnya. Apabila teman-teman mengamplas seperti ini, jangan terlalu berlebihan agar kampas gandanya tidak habis ya teman-teman. Kemudian setelah itu saya melumasi di daerah bagian ini. Setelah itu kita melumasinya menggunakan grease, kemudian kita pasang. Jadi setelah kita melumasi dari menggunakan grease di bagian sisi laharnya ini, kita taruh dulu, kemudian kita memasang daerah rumah rollernya. Pemasangan roller Honda tidak asal ya teman-teman. Perhatikan saya pemasangan dari rollernya ini. Pemasangan dari roller ini pastikan di sisi sini dan sisi ini ada perbedaannya teman-teman. Dan kemudian di bagian ini kita tempatkan di sisi luar seperti ini. Di sisi ini kita tempatkan di sisi luar. Selanjutnya di sisi ini lagi kita tempatkan di sisi luar seperti ini teman-teman. Sedangkan di sisi yang ada besi platnya ini di sisi dalam seperti ini teman-teman. Kita lanjut pemasangan. Setelah kita pemasangan dari rollernya dan apa saja yang harus dilumasi di bagian rumah rollernya ini, kita perhatikan jangan menggunakan grease di daerah alur yang ada di rumah roller ini agar ketika tidak terjadi slip dan kehausan di bagian rollernya ini. Kita melumasi di daerah sisi ini. Seperti ini teman-teman. Ingat ya teman-teman, jangan melumasi grease di alur dari rumah rollernya ini agar tidak terjadi slip dan kehausan di bagian rollernya. Gunakan grease di ketiga sisi ini ya teman-teman. Kemudian pastikan jika kita membersihkan di daerah ini, jangan sampai ada
dari sisa-sisa oli ya teman-teman. Kemudian di sisi ini kita lumasi. Melumasinya jangan terlalu banyak grease-nya teman-teman, agar tidak merembes di bagian alur dari rollernya ini. Kemudian kita pasang seperti ini. Kita fokus di daerah. Ingat ya teman-teman, di bagian sini tidak ada ring. Sekali lagi, di bagian kerkasnya ini tidak ada ringnya teman-teman. Beda dengan Mio G atau Mio GT. Seperti ini kita melumasinya, dan kita memasang dari remalan rollernya, dan ini pun kita lumasi. Jangan terlalu banyak teman-teman. Kemudian kita masukkan. Setelah itu kita memasang daerah fambelnya di bagian belakang ya teman-teman. Ini kemudian kita memasang di bagian puli depannya. Ingat ya teman-teman, di bagian sini tidak ada ring ya teman-teman. Sekali lagi, di bagian puli depan ini tidak ada ring. Pastikan jangan kita memasukkan dari puli yang besi plat ini, jangan sampai fambelnya terjepit. Usahakan di bagian puli belakang kita buka seperti ini. Kita pastikan posisi dari fambel dalam keadaan netral seperti ini. Setelah kita pastikan fambel dalam keadaan netral seperti ini, kemudian kita pasang di daerah kipasnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita memasang ring ini. Setelah ring, kemudian kita memasang lagi ringnya. Setelah ring ini, kita memasang dari ringnya ini di bagian ini. Kemudian yang terakhir di bagian mor yang menggunakan kunci 22 sok. Setelah itu memasang dari bautnya ini, saya tidak memperkencangkan ya teman-teman, saya cuma membuat tutorialnya. Kemudian kita memasang di daerah loncengnya. Masang lonceng, kemudian ringnya seperti ini. Kemudian kita pasang mornya yang menggunakan kunci 19 sok. Kita menggunakan kunci 19 sok, sedangkan di bagian depan menggunakan kunci 22. Jadi itulah cara pemasangan fambel dari Beat Karbu. Terima kasih sudah menonton tutorial dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sulawesi.